minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah kita semua sampai dengan saat ini masih diberikan segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan apapun yang kita butuhkan walaupun tanpa kita minta. Mudah-mudahan kita semua bisa mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, juga para sahabat-sahabatnya, juga para pengikutnya, termasuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah saudaraku, sedulurku, dimanapun Anda berada, baik itu di pelosok Nusantara maupun mancanegara. Seperti biasa, saya Abah Nur Salim, sosok pendekar pagar Nusa Cirebon, sekaligus guru besar Padepokan Bela Diri Cahaya Hikmah Cirebon. Seperti biasa akan mempraktekkan suatu ilmu kanuragan goib, ya, suatu ilmu kanuragan goib ataupun ilmu bela diri goib. Jadi ilmu untuk membela diri dari segala macam mara bahaya, seperti itu ya. Apalagi sekarang ini yang namanya kejahatan kian merajalela di mana-mana, ya, seperti penganiayaan, perampokan, pembunuhan dan berbagai macam aksi kejahatan lainnya. Kalau kita lihat berita di TV itu ya setiap detik, setiap waktu berita itu ada saja yang namanya berita tentang kriminal kejahatan seperti itu ya. Jadi saudaraku dimanapun Anda berada, supaya tidak jadi korban kejahatan, mari kita berdoa memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan dari segala macam mara bahaya seperti itu ya. Baiklah saudaraku, akan saya praktekkan keampuhan daripada ilmu kanuragan goib ataupun ilmu kanuragan goib, maksudnya ilmu kanuragan goib yang berupa amalannya itu amalan doa permohonan minta keselamatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ilmu bela diri silat ya, bukan ilmu bela diri silat, tapi suatu ilmu bela diri yang isinya merupakan permohonan doa, memohon keselamatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ya. Baiklah, akan saya praktekkan ya keampuhan daripada ilmu kanuragan goib ataupun ilmu bela diri goib. Namun seperti biasa, kita tes dulu ya ketajaman daripada golok ini atau senjata ini ya. Kita tes ya, tajam atau enggak. Golok ini sangat tajam ya, sangat tajam ya. Dibuktikan dengan irisannya sangat rapi ya. Irisannya sangat rapi sekali ini. Ini menandakan golok ini sangat tajam. Memang saya akui golok ini
tidak setajam silat ya, tapi setajam golok ya, seperti itu. Kita tes ya, tadi sudah dites ya ketajaman golok ini. Mari kita tes ya. Sekarang leher. Sekarang lidah. Sekarang perut ya. Perut. Kameranya yang deket ya, biar jelas, biar kita nggak disangka trik. Alhamdulillah, akhirnya berhasil. Ini semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita tes ya ini dengan pedang ininya. Seperti biasa kita tes dulu ya ketajamannya. Tes lagi ya. Tuh. Ini rapi nih. Ya. Sangat rapi sekali ya. Kita tes ya. Sekarang perut. Bagian perut ya. Sekarang lidah. Alhamdulillah, ini semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita tes dengan ini ya, dengan shutter ya, dengan shutter ya. Kita tes ya ketajamannya. Tapi saya menyarankan kepada rekan-rekan pendekar ya, dimanapun Anda berada, saya menyarankan untuk teman-teman pendekar, baik itu yang alumni Padepokan Cahaya Hikmah Cirebon maupun yang bukan alumni Padepokan Cahaya Hikmah Cirebonnya. Kalau mengatas ilmu kekebalan itu jangan berlebihan, jangan semena-mena ya, jangan berlebihan dan jangan semena-mena. Ini untuk rekan-rekan pendekar dimanapun, baik itu alumni daripada Padepokan Cahaya Hikmah Cirebon maupun yang bukan alumni daripada Padepokan Cahaya Hikmah Cirebonnya. Bagi yang pemula jangan coba-coba, jangan irisan ya. Bagi yang pemula dalam hal ilmu kebal ya, jangan coba-coba, jangan irisan. Baik itu irisan pedang, golok, pisau, apalagi cater ataupun silat ya. Untuk pendekar yang masih pemula dalam bidang ilmu kanuragan ataupun ilmu kebalan, kalau mengatas ilmu kebal itu jangan semena-mena dan jangan berlebihan, sebab itu sangat berbahaya, nanti bisa masuk rumah sakit ataupun minimal masuk puskesmas.
daya kebal setiap orang itu beda-beda, walaupun ilmu yang diamalkan itu sama-sama, contohnya sama-sama asma lafaz ja'akum, tapi orang yang satu dengan orang yang lainnya belum tentu sama pokoknya. Jadi tergantung bagaimana mengasahnya ya, seperti itu. Daya kebalnya juga beda-beda ya, tergantung mengasahnya. Kalau mengasahnya malas ya, daya kebalnya masih belum kuat ya. Jadi untuk pendekar yang masih pemula dalam hal ilmu kanuragan ataupun ilmu kebal, kalau mengetes kekebalan jangan semena-mena. Jangan dulu dengan irisan, baik itu irisan pedang, golok, pisau, apalagi cater atau silet ya. Jangan semena-mena dan jangan berlebihan, sebab itu sangat membahayakan, kecuali bagi yang udah betul-betul matang ilmunya, yang sudah profesional. Saya sendiri sebetulnya sih belum merasa matang, masih belajar. Kita tes lagi ya. Ini sangat tajam, sangat tajam ya, sangat tajam. Tes lagi tuh ya. Sangat tajam ya. Kita tes ya. Ketajamannya ya. Tuh. Tuh, sangat tajam tuh. Sangat tajam sekali ini. Sangat tajam sekali. Tuh. Sangat tajam nih. Tajam banget nih. Kita ambil lagi kertasnya ya, sebentar ya. Kertasnya habis ya. Sebentar ya. Sudah diambil lagi kertasnya. Kertas lagi ya. Ketajaman daripada ini cutter ini. Tuh, lihat nih. Lihat. Lihat. Lihat nih ketajamannya. Irisannya sangat rapi, ya. Sangat rapi banget irisannya. Tuh. Sangat rapi kan? Tuh. Tuh. Rapi banget ini. Kita tes ya ke perut ya. Mohon diperhatikan ya, tadi saya mengatas dengan ini kan tadi. Coba lagi ya. Anda jangan berkedip ya. Kalau Anda berkedip di sana nanti ganti pakai cutter yang tumpul ya. Jangan berkedip ya. Perhatikan saya pakai yang ini nih. Ya. Tuh. Tajam kan?
Tuh. Perhatikan ya, saya pakai yang ini ya. Tuh. Saya pakai, tadi saya mengiris kertas pakai yang ini kan. Tolong diperhatikan, jangan berkedip. Nanti berkedip, kalau Anda berkedip pasti Anda menuduh saya pakai cutter yang tumpul ya. Lihat nih. Jangan berkedip. Nih, saya tekan nih. Kita tes lagi. Kita tes lagi. Ya, perhatikan saya pakai yang ini ya. Perhatikan, jangan berkedip Anda. Perhatikan ya ketajamannya. Mohon diperhatikan, jangan berkedip ya. Tuh. Sangat tajam kan? Sangat tajam. Sangat tajam ya. Tuh. Sangat tajam ini. Lihat lagi ya. Perhatikan lagi nih. Jangan berkedip. Tuh, tajam kan? Jangan berkedip ya. Nanti menuduh saya pakai cutter yang tumpul ya di saat pengetesan nanti. Jangan berkedip. Perhatikan. Diperhatikan ya. Diperhatikan. Jangan berkedip ya. Tuh. Diperhatikan lagi ya. Tuh. Tuh. Diperhatikan lagi. Mohon diperhatikan nih. Nih. Perhatikan lagi. Perhatikan lagi ya. Mohon diperhatikan ya. Mohon diperhatikan. Tuh. Irisannya sangat rapi nih. Irisannya rapi. Ya. Lihat nih irisannya. Tuh, rapi kan? Ya. Tuh. Irisannya sangat rapi sekali. Jangan berkedip ya. Nih. Lihat lagi ya. Nanti saya ambil lagi kertasnya. Ambil lagi, tenang aja, masih ada. Nih ada lagi nih kertasnya, tenang aja, kertas masih banyak. Kertasnya masih banyak ya. Tenang aja, kita tes lagi ya. Ketajaman daripada cutter ini. Lihat nih. Perhatikan tuh. Ya. Tuh, sangat tajam kan? Sangat tajam. Tuh. Perhatikan ya. Tuh, rapi kan? Tuh, rapi banget. Perhatikan, tadi kan saya pakai ini, sekarang akan saya tes untuk mengiris perut saya. Lihat ya. Lihat kamera yang jelas. Kamera yang jelas ya. Saya pakai yang ini ya. Tes lagi. Saya tes lagi. Biar
jelas ya, biar puas. Tuh, tuh, sangat tajam ya. Tuh, tuh, rapi sekali nih, sangat rapi irisannya ya. Tuh, ya, perhatikan, tolong perhatikan ya. Tuh, perhatikan ya, jangan berkedip ya, jangan berkedip, jangan berkedip ya. Tuh, jangan berkedip ya. Tuh, di atas lagi ya, ke perut. Nih, ini saya tekan nih, saya tekan shutternya. Tuh, sangat ditekan sekali ya. Tuh, jelaskan, ini bukan trik. Sekarang di tangan ya, pengetesan di tangan. Tapi saya tekankan lagi, saya sarankan lagi untuk yang belum senior dalam bidang ilmu kanuragan gaib ataupun ilmu kebal, jangan coba-coba dengan sayatan, kayak gitu, dengan shutter, pisau, golok dan lain-lain. Untuk yang masih pemula, dengan bacokan dulu saja ya, dengan bacokan golok yang tajam atau pedang yang tajam ya. Golok yang tajam boleh, pedang yang tajam atau parang yang tajam boleh ya. Kalau yang belum matang itu yang tajam. Kalau goloknya tumpul, pedangnya tumpul, ya percuma aja pengetesan kekebalan itu. Goloknya atau pedangnya atau parangnya yang tajam. Tapi ada rumus-rumusnya, ada tata caranya ya. Kita tes lagi ya. Tuh, ini harus dilakukan oleh orang yang sudah profesional ya. Kalau yang belum profesional, jangan coba-coba menyayat-nyayat tubuh dengan shutter ya, walaupun mempunyai ilmu kanuragan ataupun ilmu gaib ya. Hati-hati ya, jangan sembarangan, harus dilakukan oleh orang yang sudah profesional ya. Jadi buat saudaraku, sedulurku, dimanapun Anda berada, yang ingin belajar ilmu kanuragan gaib di Padepokan Cahaya Hikmah Cirebon ya, dipersilahkan. Siapapun, tidak ada yang saya tolak ya. Siapapun yang ingin belajar ilmu kanuragan ataupun ilmu bela diri, ataupun ingin belajar doa-doa, tata cara memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipersilahkan ya. Siapapun, nggak ada yang saya tolak, baik itu muslim maupun non muslim, baik itu orang yang baik ataupun orang yang nggak baik, siapapun saya terima jadi murid ya. Akan saya bimbing tata cara berdoa memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selamat dari segala macam mara bahaya. Apalagi saya setiap hari kalau lihat berita di TV itu ada saja berita kriminal, kejahatan, pembunuhan dan lain-lain, itu ada saja. Jadi buat saudaraku yang ingin belajar ilmu kanuragan ataupun ilmu bela diri, dipersilahkan datang ke Padepokan Cahaya Hikmah Cirebon ya, seperti itu. Dan perlu digarisbawahi ya, saya ini tidak bisa membuat orang jadi kebal ya. Tidak bisa membuat orang jadi kebal, saya bukan Tuhan ya. Saya hanya mengajarkan tata cara berdoa yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon keselamatan dari segala macam mara bahaya, baik itu bahaya-bahaya yang nyata maupun bahaya yang tidak nyata ya. Dipersilahkan. Namun sebelum datang ke Padepokan, mohon telepon dulu atau chat dulu ya.
Sebab maksudnya biar nggak terjadi bentrok tamunya itu, biar datangnya teratur, nggak bentrok dengan tamu yang lain. Jadi mohon sebelum datang ke Padepokan Cahaya Hikmah, mohon telepon dulu atau chat dulu seperti itu. Siapapun ya, saya siap mengajarkan ilmu bela diri kepada siapapun, baik itu muslim maupun non muslim ya, semuanya saya terima ya. Baik itu bahkan anak-anak jalanan pun, kalau yang ingin serius, ingin belajar, saya terima ya. Jadi nggak harus orang baik, harus santri, harus yang rajin ibadah, saya nggak pandang bulu. Soal itu, soal urusan pribadi Anda ya. Soal pribadi Anda masing-masing dengan Tuhan atau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting syaratnya, kalau mau datang ke Padepokan Cahaya Hikmah Cirebon, mau berguru, harus siap menjadi murid yang baik ya. Harus siap menjadi murid yang baik, harus siap menghormati dan menghargai seorang guru. Jadi harus siap-siap menjadi murid yang baik kalau ingin belajar di sini di Padepokan Cahaya Hikmah Cirebon. Saya nggak mau menerima murid yang suka bikin masalah dengan guru ya. Yang saya nggak mau menerima murid yang nantinya dikhawatirkan menjadi murid yang durhaka kepada guru. Jadi bagi Anda yang ingin belajar ilmu bela diri di Padepokan Cahaya Hikmah Cirebon, harus siap menjadi murid yang baik. Maksudnya harus siap menghargai seorang guru, seperti itu ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk sementara. Sekian dulu dari saya, Abah Nur Salim, guru besar Padepokan Bela Diri Cahaya Hikmah Cirebon. Akhir kata saya ucapkan wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.